Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Hunain Channel, ada pertanyaan yang masuk ke studio, itu diantaranya, apa sebab seseorang yang berilmu ketika menerima dakwah salaf yang hak justru dia menolaknya? Ini pertanyaan yang sering diajukan sebenarnya kepada kita ya. Tetapi tentu saja banyak variabel yang menyebabkan orang tidak menerima dakwah salaf. Paling tidak bisa kita gambarkan, yang pertama adalah tentang tasawur. Itu kadang-kadang orang salah dalam memahami apa sebenarnya manhaj salaf itu. Informasi yang masuk kepada mereka justru informasi-informasi yang keliru. Oleh sebab itulah, maka di dalam pemikiran mereka tatkala dikatakan manhaj salaf, justru yang muncul di dalam benaknya adalah sesuatu yang negatif. Secara psikologi, kalau itu sesuatu yang negatif yang sudah tertanam di dalam alam bawah sadarnya, tentu reaksinya juga akan negatif. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang bernuansa salafi, dia akan menolak. Kemudian ada masalah yang lain juga penting, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tashih Al-Aqaid. Beliau mengatakan bahwasanya hal yang paling banyak mempengaruhi perilaku seseorang dalam menolak pendapat yang lain, termasuk manhaj salaf, itu adalah karena taklid dan loyalitas madhab yang sangat kaku sekali. Jadi lulusan-lulusan pesantren, orang yang sudah memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama salaf, tentu saja secara naluri mereka tidak mudah menerima informasi yang baru, karena mereka sudah terdidik di dalam tradisi itu, dalam keilmuan itu, dalam manhaj itu. Maka untuk merubah itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah. Itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan banyak hal. Baik itu bersifat pribadi, hal-hal yang bersifat psikologi, dan juga hal-hal yang bersifat ilmiah. Karena itulah maka tatkala seorang dai salaf menyampaikan dakwah ini, maka hal yang pertama yang harus dibangunnya adalah tentang reorientasi paradigma. Bagaimana menata kembali paradigma itu. Ya. Dan selanjutnya adalah trauma terhadap labelisasi. Itu stigma sosial. Itu tadi yang dijelaskan bahwasanya kadang-kadang orang menganggap salaf itu sudah terstigmatisasi dalam hal-hal yang buruk, negatif, seperti radikal, seperti intoleran, seperti sangat kaku, rigid, dan seterusnya. Hal-hal yang bersifat negatif itulah yang membuat mereka akhirnya apa? Akhirnya menjauhi manhaj salaf. Karena menerima manhaj salaf dalam persepsi seperti ini adalah menerima sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Karena itu sekali lagi, taklid itu membuat orang akhirnya mengkanalisasi dirinya, pemikirannya, orientasi hidupnya dalam sesuatu yang sudah dia bangun. Dan untuk meruntuhkan tembok itu bukan perkara yang mudah, atau untuk keluar dari tembok itu bukan perkara yang mudah. Disinilah maka butuh sekali lagi kecerdasan baik bagi pribadi orang itu maupun bagi orang-orang yang mendakwahkan manhaj salaf itu, harus menata kerangka berfikirnya, harus menata dakwah. Bagaimana sebenarnya meyakinkan orang-orang yang telah memiliki trauma sosial, trauma labelisasi itu, meyakinkan mereka bahwasanya semua klaim-klaim itu adalah kedustaan, dan memang kedustaan memangnya. Oleh sebab itu maka yang bisa berubah atau yang bisa menerima manhaj salaf itu adalah orang yang objektif, orang yang tidak mudah terprovokasi. Karena itulah wallahu taala alam bisawab, ya, orang-orang yang menerima manhaj salaf itu biasanya berangkat dari sebuah kesadaran objektif dan dibarengi oleh keberanian dan kecerdasan intelektual dan spiritualitas.
Iya, dan ada juga bisa orang tidak menerima manhaj salaf itu karena berbedanya metodologi istidlal, ya, cara mengambil dalil. Salaf ini kan sebenarnya pemikirannya sederhana dan itu sangat meyakinkan sebenarnya, tidak terlalu rumit. Misalnya, salaf itu kan manhajnya adalah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ini semua orang sepakat ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi tidak berhenti di situ. Bagaimana cara memahaminya? Itu mengikuti manhaj salafus salih, manhaj sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada ulama-ulama madzhab, ulama-ulama madhab. Bagaimana kerangka mereka memahami Islam. Dan termasuk dalam masalah akidah yang paling penting, itu manhaj salaf adalah manhaj yang memang memahami akidah itu seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad dan diamalkan para sahabat. Di luar itu maka mereka tidak akan menerimanya. Oleh sebab itu maka tidak ada ruang takwil di dalam manhaj salaf di dalam masalah akidah. Ya. Apa yang dijelaskan oleh nas, karena ini perkara yang gaib, maka itu dikembalikan kepada nas. Apa yang dijelaskan oleh Nabi kita, apa yang dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama mazhab generasi awal. Dan inilah kadang-kadang terjadi pertentangan ya antara manhaj salaf dan juga di luar manhaj salaf, kan begitu. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki metodologi istidlal tersendiri, ya, termasuk juga dalam memahami akidah. Kemudian faktor psikologi sosial. Jadi dalam pendekatan psikologi pendidikan Islam ini masuk dalam apa? Konflik antara kognisi, antara ilmu dan afeksi sosial, status dan lingkungan. Karena manhaj salaf ini relatif baru, sebenarnya bukan baru ya, tapi dakwah ini bergaung kembali, semarak kembali di Nusantara itu kan belakangan ini 20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Ya, padahal sebelumnya memang manhaj salaf, tapi karena dakwah masuk ke Nusantara ini itu pada abad ke-14 itu banyak dibawa oleh kaum sufi dan juga Asy'ariyah. Kalau mazhab fikihnya adalah Syafi'i. Ya. Tiba-tiba datang yang berbeda dari itu, maka secara psikologis, sosial itu mereka tidak mau mengambil risiko karena yang mayoritas adalah yang berseberangan dengan manhaj salaf. Kemudian ini juga, ini sebagai kritik internal, apa itu? Penyampaian dakwah yang kurang hikmah kadang-kadang daripada asatidz. Iya. Dia tidak membaca bagaimana kondisi psikologi sosial, kalau itu pribadi, psikologi orang itu, dan sangat terburu-buru sekali untuk membuat orang dalam tanda petik ya berubah. Padahal sebenarnya Al-Quran sendiri turun itu dengan tanjim, secara gradual dan berangsur-angsur. Seyogyanya dakwah itu juga begitu. Al-aham fal-aham, apa yang lebih penting, itulah yang disampaikan. Nah, jadi oleh sebab itulah maka dituntut juga kecerdasan dari para da'i. Mereka harus berdakwah dengan hikmah dan seterusnya. Kemudian kadang-kadang begini, ada persoalan-persoalan, ada persoalan usul, ada persoalan furu'. Jadi tamyiz antara usul dan furu', membedakan mana yang usul, mana yang furu'. Mana yang di situ yang tidak boleh kita berbeda pendapat karena itu adalah usul, dan di mana sebenarnya ada ranah sangat memungkinkan di situ berbeda pendapat. Ini kadang-kadang tidak dipahami, yang furu' dianggap sebagai usul, tapi justru yang usul dianggap furu'. Nah, jadi di sini terjadi penolakan-penolakan. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah banyak variabel yang bisa kita kemukakan kenapa orang menolak dakwah salaf. Tapi pada intinya adalah kesiapan seseorang untuk berubah. Kesiapan seseorang untuk tidak terikat dengan ikatan-ikatan primordial dia, dan secara objektif memilih mana dalil yang lebih kuat, mana dalil yang lebih meyakinkan. Jadi oleh sebab itulah maka sekali lagi orang yang bisa menerima dakwah salaf ini adalah orang yang objektif, cinta pada kebenaran, dan kemudian punya kekuatan psikologi untuk bisa menentang arus. Dan akhirnya tidak ada tujuan kita dalam beragama kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjelaskan siapa yang diridhoinya adalah para sahabat. Karena itulah diantaranya adalah para sahabat. Karena itulah maka kita mengasaskan manhaj kita di atas manhaj salaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.